Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Ya, di video kali ini kami akan membawakan presentasi PPT kami yang sudah kami ringkas dari makalah sebelumnya yang dengan judul Syarat-syarat penerjemah dan kode etik penerjemahan. Sebelum kita masuk ke materi pembahasan, saya akan memperkenalkan diri dulu. Nah, di sini nama saya Mufti Rahman, saya dari PBA 5. Dan untuk materi itu saya sebagai moderator ya. Untuk materi itu kami akan membawakan dua narasumber, yaitu dari teman kami Akhi Sukron dan Akhi Aliafi. Untuk pembagian pembahasannya, saya akan memberitahukan terlebih dahulu atau menginformasikan terlebih dahulu. Untuk materi yang kita bahas di sini itu berkaitan dengan judul yang tadi udah kami sebutkan ya. Untuk pembahasannya, pembahasan yang pertama yaitu syarat-syarat penerjemah, pembahasan yang kedua kode etik penerjemahan, dan pembahasan ketiga kode etik penerjemahan yang ada di lembaga di Indonesia. Untuk materi pertama kami serahkan kepada teman kami yaitu Akhi Sukron. Falyatafaddal. Baiklah teman-teman sekalian, kita akan mulai membahas tentang syarat-syarat penerjemahan. Nah, yang termasuk syarat penerjemahan yang pertama adalah memahami atau menguasai bahasa sumber dan bahasa sasaran. Maksud dari bahasa sumber dan bahasa sasaran itu, misalkan kita mau menerjemahkan bahasa Inggris atau bahasa Arab. Nah, bahasa Inggris itu merupakan bahasa sumber, sedangkan bahasa Arab itu merupakan bahasa sasaran. Nah, yang kedua di antara syarat-syarat penerjemahan adalah memahami isi naskah atau teks yang akan kita terjemahkan. Kemudian selanjutnya di antara syarat-syarat tersebut adalah memiliki stok kosakata yang banyak. Misalkan menerjemahkan bahasa Arab ke bahasa Indonesia harus menghafal banyak-banyak mufradat tentunya. Dan juga kalau menerjemahkan bahasa Arab ke bahasa Indonesia harus memahami kaidah-kaidah yang ada dalam aturan atau bahasa Arab tersebut. Sama aja dengan bahasa yang lain. Selain menghafal kosakata, juga menghafal kaidah-kaidah dalam bahasa tersebut. Nah, kemudian yang selanjutnya memahami metode penerjemahan atau teknik penerjemahan. Nah, kemudian yang selanjutnya berwawasan luas atau berpengetahuan luas tentang yang akan diterjemahkan tersebut. Kemudian yang selanjutnya mampu berpikir logis. Kemudian memiliki daya interpretasi yang baik dalam penerjemahan. Kemudian suka membaca buku-buku yang berbahasa Arab ataupun buku-buku yang lain, tergantung buku apa yang akan diterjemahkan. Kemudian yang selanjutnya suka bergaul. Nah, suka bergaul maksudnya di sini bagi mereka-mereka yang memiliki wadah tempat, misalkan penerjemahan resmi. Jadi mereka harus punya banyak teman bergaul supaya mereka tahu bahwa ini tempat penerjemahan. Kemudian memiliki sarana yang mendukung, misalkan sekarang handphone bisa membantu dalam penerjemahan. Kemudian yang terakhir bertanggung jawab dan memiliki stamina yang prima. Ini syarat yang harus dipenuhi bagi mereka-mereka yang ada di lembaga penerjemahan. Bertanggung jawab akan apa yang akan mereka terjemahkan dengan ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh lembaga atau negara. Nah, itu merupakan syarat-syarat penerjemahan. Pembahasan selanjutnya mengenai kode etik penerjemahan. Nah, apa maksud dari kode etik penerjemahan? Kode etik penerjemahan merupakan aturan-aturan atau tata tertib yang ada dalam penerjemahan atau dalam sebuah lembaga penerjemahan. Nah, tentu dalam sebuah lembaga memiliki aturan-aturan yang harus ditaati dalam penerjemahan. Secara umumnya, misalkan menerjemahkan semua kata atau kalimat yang ada dalam teks tersebut, tidak menerjemahkan satu atau dua kata. Kemudian di antara aturan misalkan taat dan patuh terhadap aturan-aturan yang ada dalam lembaga tersebut. Itu misalkan menyelesaikan proyek-proyek atau tugas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, saya akan melanjutkan materi tentang syarat penerjemah dan kode etik penerjemahan pada bagian kode etik dalam sebuah lembaga di Indonesia. Ada dua lembaga penerjemah di Indonesia, di antaranya yang pertama yaitu Himpunan Penerjemah Indonesia yang disingkat dengan HPI, dan yang kedua Ikatan Penerjemah Pemerintah Indonesia yang disingkat dengan IBPI. Di antara kode etik Himpunan Penerjemah Indonesia, di antaranya hubungan dengan rekan sejawat harus saling membantu dan saling menghormati.
Yang kedua, hubungan dengan klien. Yang ketiga, persaingan sehat. Dan yang keempat, penyelesaian perselisihan. Kemudian, di antara kode etik dalam Lembaga Ikatan Penerjemah Pemerintah Indonesia, yaitu IPPI, di antaranya 1. Memegang teguh dan menjalankan nilai-nilai Pancasila. 2. Menjalankan kewajiban sebagai pegawai negeri sipil. 3. Bertindak jujur, mandiri, netral, bertanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah Kodpri. Yang keempat, menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat jabatan penerjemah. Yang kelima, menaati peraturan dan ketentuan yang ditetapkan oleh IPPI. Yang keenam, menjaga dan membela kehormatan IPPI sampai dengan seterusnya, sampai dengan nomor 14. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ya, itulah pembahasan dari PPT kita pada pertemuan kali ini. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Sekian, jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.